Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Maria Husain dari Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Jakarta. Saya akan melakukan penyuluhan tentang coronavirus atau biasa dikenal juga dengan COVID-19. Nah, saya sudah bersama salah satu warga di sini. Ibu boleh diperkenalkan namanya, Bu? Ya baik, nama saya Marlin Emeliandi. Ya baik, saya sama Ibu Marlin. Ibu, apakah Ibu bersedia agar saya melakukan penyuluhan COVID ini? Iya. Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya, Ibu sudah tahu belum apa itu COVID? Kalau Nah, untuk virus ini. COVID-nya sendiri saya sudah tahu, tapi untuk penjelasan lebih dalamnya saya belum tahu itu seperti apa. Iya, baik Bu. Jadi saya akan menjelaskan COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus. Nah, COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan hingga flu. Terus hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Jadi gejalanya itu dari flu biasa sampai bisa menyebabkan kematian, Bu. Nah, kasus pertama penyakit ini itu terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 kemarin. Nah, setelah itu, COVID ini menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, bahkan ke negara kita sendiri, negara Indonesia ini. Nah, sampai sini Ibu sudah tahu kan apa itu COVID-19? Ya, saya sudah tahu. Ya, Bu. Untuk angka kematian dari COVID ini sendiri sudah sangat banyak, Bu. Ibu tahu kan buat kasus COVID di Indonesia ini sudah sangat parah? Ya, tahu. Iya, Bu. Jadi penyebab COVID ini sendiri ada juga penyebabnya, yaitu disebabkan oleh virus SARS. SARS ini flu burung. Sebelumnya Ibu sudah tahu kan virus flu burung pada tahun berapa itu? Ya Bu, jadi yaitu virus jenis baru dari coronavirus. Nah, kelompok virus ini yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan yang tadi saya bilang seperti flu atau infeksi sistem pernapasan pada paru-paru. Nah, COVID ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Terus setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia, makanya penyebarannya sangat cepat sekarang. Ya, Ibu mau tahu nggak apa penularannya itu lewat apa? Ya, saya perlu tahu dong. Iya. Nah, penularan itu melalui cara-cara kayak Ibu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 ini bersin atau batuk. Terus, Ibu memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Terus, itu tuh apabila Ibu setelah menyentuh benda yang terkena penderita COVID-19 itu sentuh juga, nah Ibu tuh harus mencuci tangan dulu, jangan langsung memegang mulut, hidung, atau mata. Terus, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID tanpa menggunakan masker. Makanya sekarang kita harus terus menggunakan masker ya Bu ya. Jadi itu cara pencegahannya supaya tidak Iya, terkena itu iya. virus tersebut. Iya, betul Bu. Nah, gejala-gejala dari virus ini tersebut, gejala awalnya bisa menyerupai gejala flu. Nah, dia tuh awalnya dari flu biasa aja nih. Kita kan sudah terbiasa ya, beres-beres aja kita bisa jadi flu. Iya. Nah, terus dia bakal ada demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan lain-lain. Nah, gejala ini tuh dapat hilang dan sembuh atau malah akan makin memburuk Bu gejalanya. Penderita dengan gejala yang berat ini bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sampai berdarah. Nah, sesak napas dan nyeri dada. Ini tuh sudah termasuk gejala-gejala yang sudah meningkat dari gejala-gejala awal tadi. Nah, terus secara umum itu tuh ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona ini, yaitu demam, suhunya di atas 30 derajat Celcius pada manusia. Ya, Bu. Terus ada batuk kering sama sesak napas. Nah, ada juga tuh Bu gejala-gejala lainnya, tapi gejala ini tuh jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19 ini tersebut. Nah, gejala itu sendiri Ibu tuh akan merasakan mudah lelah, terus nyeri otot, kayak sakit badan gitu-gitu kan. Nyeri dada, Ibu terasa sesak, terus sakit tenggorokan,
saat menelan mungkin sakit kepala, terus mual, muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan pengecap rasa atau mencium bau. Jadi apabila ibu sudah merasa gejala-gejala ini kayak penciuman ibu sudah tidak baik, yang biasanya tercium baik sekarang tidak, atau gejala-gejala yang saya sebut tadi, ya ibu harus berhati-hati kan, karena sekarang penyebarannya kan gampang tuh dari manusia ke manusia. Ya Bu. Nah, gejala COVID ini sendiri bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagai pasien COVID-19 ini ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Jadi ada orang yang terkena virus ini tanpa gejala. Iya Bu, betul. Nah, terus apabila ada rekan ibu atau keluarga ibu yang terkena COVID-19 ini, tapi insya Allah semoga tidak ada ya Bu. Amin. Nah itu tuh kapan sih kita harus ke dokter? Nah segera, alangkah baiknya ibu itu apabila sudah merasakan gejala, ibu isolasi mandiri di rumah dulu terlebih dahulu. Ya, isolasi mandiri. Terus hindari kontak dengan orang luar, dengan keluarga apabila sudah merasakan itu. Kemudian selama 2 minggu terakhir berada di daerah yang memiliki kasus ini, kontak penderita itu harus selalu menjaga kesehatannya, dia harus banyak minum vitamin dan lain-lain kan, kayak gitu Bu. Terus pengobatannya itu kalau misalkan ibu sudah, jangan sampai ada yang terkena. Nah buat pengobatan itu lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah, menjaga jarak yang tadi saya bilang Bu. Dengan orang dalam rumah pun kita harus menjaga jarak. Agar yang lain tidak terkena. Terus ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam. Karena penderitanya suhu tubuhnya panas, jadi untuk mengecek kita tuh kena atau enggak, kita harus terus mengukur suhu tubuh kita. Ya. Terus cuci tangan dengan sabun, cuci tangan secara benar, dengan air mengalir yang bersih, kemana-mana harus bawa hand sanitizer gitu kan. Terus banyak minum air putih untuk mencegah kadar cairan tubuh itu tetap baik. Istirahat yang cukup mempercepat proses penyembuhannya juga, jadi harus banyak istirahat ya Bu ya. Iya, terus konsumsi obat pereda batuk, demam, nyeri, pokoknya gejala-gejala itu ibu harus berusaha untuk menyembuhkannya dengan obat-obatan. Ya. Nah terus COVID ini sendiri juga udah sampai ada komplikasinya Bu sekarang, parah banget. Nah buat pencegahan COVID di dunia, pokoknya yang ada COVID, buat pencegahannya itu pertama kita harus menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain kan. Dan jangan dulu lah keluar rumah kecuali penting banget gitu Bu. Yes. Terus gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat berbelanja bahan makanan di pasar gitu kan. Terus rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, bawa hand sanitizer aja kemana-mananya. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Kalau bisa setelah berpergian pulangnya langsung mandi aja Bu, biar langsung bersih kan. Jangan keluar rumah. Terus pokoknya pakai masker terus, hindarilah keramaian gitu-gitu kan. Gunakan tisu untuk menutup mulut, hidung bila batuk atau bersin gitu. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Jadi kalau bisa nggak usah ke tempat rumah sakit gitu-gitu Ya, itu. Jadi buat pencegahannya kayak gitu. Suka ngeri sih sama virus ini. Apakah ibu sudah paham soal coronavirus ini? Sejauh ini saya paham dengan apa yang dijelaskan. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi kita semua rakyat sini kalau bisa harus menerapkan ya soal pencegahan corona itu, harus menjaga jarak dan lain-lain itu harus tetap. Ya baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya Bu. Ya,
Kita tutup saja langsung penyuluhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.